Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pegawai di kantor pos Balikpapan dirampok dan dilukai oleh orang tidak dikenal. Jelang Natal dan Tahun Baru, petugas ingatkan para calon penumpang kapal dari Pelabuhan Semayang Balikpapan agar tidak memanfaatkan jasa calo. Sekelompok warga di Samarinda memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi barang bernilai ekonomis. Beginilah cara Misran Maulana mempraktikkan pembuatan lilin, sabun batang, dan sabun cair dari sampah rumah tangga. Aktivitas tersebut dilakukan di Bank Sampah Subur Makmur, Jalan Asa Adah, Kelurahan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda, Sabtu siang. Pembina Bank Sampah Subur Makmur, Misran Maulana, menyatakan inovasi ini berangkat dari persoalan menumpuknya sampah rumah tangga di permukiman warga. Kegiatan ini pun disebut bagian dari upaya untuk mendukung program Pemkot, yakni mengurangi sampah dari sumbernya. Limbah rumah tangga yang dimanfaatkan itu salah satunya adalah minyak jelantah yang bisa diolah menjadi lilin. Selain itu, sampah organik diolah menjadi sabun batang, sabun cair, hingga deterjen berbahan ekoenzim yang tetap efektif membersihkan meski busanya lebih sedikit. Jenis sampah rumah tangga banyak. Salah satunya minyak jelantah. Minyak jelantah itu ibu-ibu pasti memakai minyak jelantah. Pasti setiap rumah pasti ada. Kalau kita biarkan minyak jelantah ini kita buang di selokan, bisa membuat mampet. Terus juga akan merusak air. Sedangkan air akan kita konsumsi balik. Jadi dasarnya itu minyak jelantah kami olah menjadi lilin. Kita bisa bergunakan sebagai souvenir dan lain sebagainya. Manfaatnya salah satunya pasti kalau ini berbicara pemasaran, berarti kan ada profit yang akan dihasilkan. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang kedua, tujuan utamanya adalah membantu Kota Samarinda bersih dari sampah. Keberadaan bank sampah ini memberi manfaat ganda, mengurangi timbunan sampah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Meski masih terkendala ketersediaan bahan baku dan perizinan, Misran berharap ada dukungan lanjutan dari pemerintah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Bantuan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dikirimkan melalui jalur laut oleh kapal Bukit Siguntang Jumat sore. Total bantuan yang terkumpul selama 4 hari ini sebanyak 6,5 ton. Pihak Pelni menyatakan bantuan yang terdiri dari 165 koli ini berasal dari warga Balikpapan dan Penajam. Isinya yakni pakaian layak pakai dan peralatan memasak. Disebutkan juga jika bantuan yang akan dikirimkan ini terlebih dahulu dikumpulkan di Posko Jakarta. Setelahnya akan diteruskan ke Pulau Sumatera. Barang bantuan bencana alam di Sumatera yang mana terkumpul sekitar 165 koli dari seluruh warga Balikpapan dan Penajam yang akan kita angkut dengan kapal Bukit Siguntang ke Makassar dulu, baru nanti kita teruskan ke Jakarta. Oke, untuk bantuan sendiri ini isinya apa Pak kalau dari data? Oke, isinya rata-rata pertama adalah pakaian-pakaian
juga ada pampers, ada untuk makanan-makanan, dan juga ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang banyak itu adalah pakaian dan beberapa bentuk seperti souvenir itu untuk alat-alat dapur. Sesuai rencana, posko bantuan akan terus dibuka hingga penanganan bencana di Aceh dan sekitarnya dinyatakan selesai. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan yang hadir mewakili pemerintah Kota Samarinda secara terbuka sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Samarinda's Voice Global Impact yang digagas oleh salah satu perusahaan penyelenggara kegiatan Forum Pelajar dan Pemuda Internasional. Dukungan tersebut muncul karena fokus dari kegiatan ini yakni pengembangan kemampuan dan bakat anak muda, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa di Samarinda. Asli Nuryadin menegaskan terdapat 300 pelajar dan mahasiswa yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Para peserta pun berkesempatan mendapatkan pengetahuan internasional, belajar berbicara di muka umum, dan beberapa pengetahuan lainnya, termasuk berbicara dalam bahasa Inggris. Pertama, kita memberikan apresiasi yang luar biasa ya kepada murid-murid kita. Ternyata ada 300 peserta ini. Ini artinya di generasi muda itu tidak hanya melulu urusan akademik di sekolah ya, tapi wawasan, talenta, public speaking, nanti pengetahuan internasional itu juga harus dibiasakan. Artinya istilah pepatah itu bisa kena terbiasa, termasuk berbahasa Inggris ya. Pihak International Global Network selaku penyelenggara menyatakan fokus dari kegiatan ini yakni pengembangan bakat dan kemampuan anak muda. Untuk level kota, Samarinda merupakan daerah pertama di Indonesia yang menggelar kegiatan seperti ini. Jadi acara ini merupakan kegiatan yang memang baru pertama kali kita selenggarakan juga untuk level kota, dan saya berterima kasih juga kepada pemerintah Kota Samarinda yang sudah mensupport penuh kegiatan ini, karena ini hanya satu-satunya pemerintah yang mensupport penuh anak-anak sekolah untuk bisa belajar dan mengetahui lebih banyak hal tentang MUN. Apa sih acara ini tujuannya? Jadi MUN itu adalah simulasi sidang PBB di mana anak-anak ini nanti belajar untuk berdiplomasi, belajar untuk public speaking, belajar untuk bernegosiasi, belajar untuk menjadi seorang leader yang hebat yang bisa menginfluence people dari berbagai macam background. Kalau kalian mau join, daftar sekarang. Nantinya dari pelaksanaan Samarinda's Voice Global Impact akan dipilih 2 orang peserta yang akan mewakili Kaltim untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Ovolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.